Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 4 Februari 2025 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam renungan Fresh Juice pada hari ini. Nah, hari ini gereja memberikan kita satu bacaan yang cukup panjang dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berdiri di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam bacaan hari ini ada 2 cerita tentang anak Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi saya rasa 2 cerita ini punya satu tema, yaitu soal iman. Seperti Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Seperti dia katakan kepada kepala rumah ibadat Yairus, dia katakan, jangan takut, percaya saja. Hari ini kita bicara soal iman yang berpengharapan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika saya baca 2 cerita ini, satu hal yang menyentuh saya bisa melihat bagaimana kedua orang ini, yang pertama-tama mereka punya pengharapan yang besar. Mereka dalam situasi yang sulit, tapi mereka tetap berpegang pada pengharapan. Mereka tidak kehilangan harapan. Perempuan, Anda bayangkan, perempuan yang sakit 12 tahun, sudah habis hartanya, berobat kemana-mana, mencoba segala cara. Bukan hanya habis hartanya, saya percaya juga dia sangat mungkin bisa putus asa. Tapi dia tetap punya setidaknya secercah harapan ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia mendekati Yesus. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian pula kepala rumah ibadat ini, yang ketika dia berusaha memanggil Yesus untuk ke rumahnya, mengundang Yesus untuk ke rumahnya, dan ternyata terlambat. Anak perempuannya baru saja menikah, sudah meninggal. Orang lain mengatakan, mengapa kamu menyusahkan guru? Buat apa kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah meninggal. Tapi Yesus yang menguatkan dia, jangan takut, percaya saja. Dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Bagaimana 2 orang ini dalam situasi yang sulit? Saya bisa membayangkan. Saya punya anak perempuan umur 13 tahun. Saya bisa membayangkan bagaimana sang ayah ini begitu, pasti hatinya hancur. Tetapi dia berusaha berpegang pada secercah pengharapan. Saya percaya dalam situasi hidup kita, mungkin kita juga mengalami masa-masa yang sulit, para sahabat Fresh Juice. Mungkin di keluarga, di pekerjaan, di usaha, dalam hal relasi mungkin, atau apapun situasi kita yang sulit. Kita bisa saja putus asa, kita bisa saja menyerah. Seperti perempuan yang sakit 12 tahun, dia bisa saja katakan, saya sudah coba segala cara. Inilah nasib saya. Atau bahkan sama seperti Yairus yang bisa berkata, anak saya sudah meninggal. Apa yang saya bisa lakukan? Sudah meninggal. Tetapi ketika mereka berpegang pada secercah harapan, apa yang membuat mereka bisa berpegang pada secercah harapan ini? Saya percaya adalah karena mereka percaya akan kebaikan Allah. Mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidup mereka. Bahkan ketika mereka tidak bisa melihat apa rencana itu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, itulah iman. Saya rasa iman juga, kita semua pernah mendengar bahwa iman itu perlu datang dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Mereka melakukan sesuatu.
Mereka berusaha, perempuan ini mendekati Yesus. Baru rumah ibadat dia harus memanggil Yesus ke rumahnya. Dia mau berjalan bersama Yesus ke rumahnya, bahkan ketika dia mendengar anaknya sudah meninggal. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang masih tetap mau berusaha, tidak putus asa. Kalau Anda hari ini dalam situasi yang sulit, mari kita berdoa supaya Tuhan tetap memberi kita kekuatan untuk berusaha. Kita sudah coba mungkin segala macam cara, segala macam usaha, tapi mari kita mohon sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan tuh melangkah satu langkah lagi. Dan saya percaya juga dua orang ini yang kita baca dalam Alkitab hari ini, mereka adalah orang-orang yang beriman karena mereka percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka melihat keajaiban di dalam hidup mereka. Mereka melihat mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Ketika kita percaya, kita berpengharapan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun, sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita akan melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Seperti perempuan yang sakit 12 tahun, Tuhan sembuhkan. Bahkan anak perempuan kepala rumah ibadat yang sudah meninggal, Tuhan bangkitkan. Saya percaya bahwa penulis Injil Markus menggabungkan, menceritakan dua cerita ini untuk menunjukkan bahwa bagi Allah, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sangat mampu untuk membuat keajaiban, membuat mukjizat dalam hidup kita. Kapan waktunya? Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah berpegang pada pengharapan, percaya bahwa rencana Dia yang terbaik, dan kita akan melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kalau kami renungkan cerita Injil, kisah Injil pada hari ini, kami melihat bagaimana dua orang yang beriman berpegang pada pengharapan. Bahkan ketika situasi sulit, mereka tetap berusaha, mereka tetap percaya. Dan akhirnya mereka bisa melihat mukjizat di dalam hidup mereka. Kami lemah dan seringkali dalam situasi sulit kami cenderung putus asa dan menyerah. Tapi biar hari ini kami boleh minta Tuhan beri kami kekuatan supaya kami boleh melangkah satu langkah lagi, berusaha satu usaha lagi. Supaya karena kami percaya Engkau punya rencana yang baik. Dan kami percaya kami akan melihat mukjizat-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya berdoa semoga Tuhan menyertai kita dalam situasi hidup kita, terutama ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Biar kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan hadir, sehingga kita bisa tetap melangkah. Semoga demikian. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa lagi dalam renungan Fresh Juice yang lain. Tuhan berkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 4 Februari 2025. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.